Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berdiskusi mata kuliah dengan tatap maya, yakni mata kuliah studi kawasan hukum perdata Islam. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Novita dengan NIM 101190077, teman saya Muhammad Alfian NIM 101190067, dan teman saya Muhammad Thohir dengan NIM 101190072. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hukum perdata Islam di Tunisia. Sebelum memasuki materi, di sini sedikit saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Tunisia. Tunisia adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara benua Afrika. Republik Tunisia merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Utara. Sebelah barat berbatasan dengan Algeria, sedangkan utara dan timurnya berbatasan dengan Mediterranean, dan sebelah selatan berbatasan dengan Libya. Negara yang secara astronomi berada di antara 30 derajat min 38 derajat lintang utara dan 7 derajat min 12 derajat bujur timur ini berbatasan dengan Aljazair di sebelah selatan barat dan Libya di sebelah tenggara. Nama Tunisia ini pada dasarnya berasal dari sebuah kota yang saat ini dijadikan ibu kotanya, yakni kota Tunis yang terletak di pantai timur laut Tunisia. Asas konkordasi hukum bagi mereka yang dijajah dalam hukum negara yang menjajah berlaku bagi negara Tunisia karena sejak tahun 1883 Tunisia berada di bawah kekuasaan Perancis. Jadi dalam sejarahnya Tunisia ini merupakan negara jajahan dari Perancis. Selama itu pula berlaku hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan hukum acara negara Perancis bagi negara Tunisia. Tetapi pada dasarnya Islam adalah negara resmi yang ada di negara itu, sehingga sebagian besar umat Islam Tunisia mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam menurut mazhab Maliki dalam bidang keagamaan sebelum dominasi Turki Utsmani di Tunisia. Tetapi ketika secara resmi menjadi bagian dari pemerintah Turki mengadopsi mazhab Hanafi untuk wilayah Tunisia. Dan untuk selanjutnya, mazhab Hanafi juga sangat berpengaruh di Tunisia, karena berdasarkan sejarah pada masa pemerintah Husainiyah Turki Utsmani terdapat dua orang qadhi atau hakim dari mazhab Hanafi dan Maliki. Itu untuk sejarah singkat dari Tunisia. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pembaruan hukum yang ada di negara Tunisia. Yang pertama adalah pembatasan hukum perkawinan. Nah, di negara Tunisia inilah bagi laki-laki dan perempuan bisa melakukan perkawinan jika mereka telah berusia minimal 20 tahun. Bagi pasangan yang berusia di bawah 20 tahun harus mendapatkan izin dari wali. Apabila wali tidak mengizinkan, perkara tersebut dapat diputus oleh pengadilan. Akan tetapi, pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah. Perubahannya adalah bahwasanya untuk dapat melakukan perkawinan laki-laki dan perempuan ini, laki-laki harus berusia minimal 20 tahun dan perempuan harus berusia minimal 17 tahun. Sehingga bagi mereka yang berusia di bawah ketentuan harus mendapatkan izin dari pengadilan. Izin tidak dapat diberikan jika tidak ada alasan yang kuat dan keinginan yang jelas dari masing-masing pihak. Perkawinan di bawah umur ini tergantung pada izin wali. Jika wali menolak untuk memberikan izin, padahal para pihak telah berkeinginan kuat untuk menikah, perkara dapat diputuskan oleh pengadilan. Ini merupakan langkah maju jika dilihat dari ketentuan kitab fikih klasik dari para mazhab. Tidak ada batasan yang jelas mengenai batas usia menikah dalam kitab tersebut. Penentuan batas umur minimal dalam perkawinan juga tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran secara jelas. Demikian juga hanya dengan hadis Nabi SAW yang tidak pernah merinci batasan usia minimal dalam perkawinan. Untuk pembatasan usia perkawinan ini dan bagaimana alur untuk melakukan dispensasi pernikahan bagi mereka yang menikah di bawah umur ini hampir sama dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Sebagaimana halnya di Indonesia, ketika seorang melakukan pernikahan di bawah umur, dia juga harus mendapatkan izin dari pengadilan disertai dengan alasan-alasan yang kuat apabila dia ingin menikah di bawah umur. Untuk selanjutnya adalah perjanjian perkawinan.
dalam negara Tunisia ini adalah ada sebuah perjanjian perkawinan, yakni Undang-Undang Tunisia memberikan peluang adanya khiyar al-syart dalam perkawinan, menjelaskan bahwa jika ada isi perjanjian yang terlanggar, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembubaran perkawinan. Namun, pembubaran perkawinan tersebut tidak bisa melahirkan hak ganti rugi jika hal tersebut terjadi sebelum perkawinan terlaksana secara sempurna atau ba'da al-dukhul. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasannya Mbak Novita mengenai hukum perdata Islam di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu mengenai masalah poligami. Dalam pasal 18 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia menyatakan bahwa beristri lebih dari seorang adalah perbuatan yang dilarang. Demikian pula, undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa seorang pria yang telah menikah dan nikahnya belum putus secara hukum, lalu menikah lagi, dapat diancam hukuman penjara 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000 malim. Dasar larangan poligami yang dipergunakan oleh pemerintah Tunisia menurut John L. Esposito adalah pertama bahwa poligami sebagaimana perbudakan merupakan institusi yang tidak dapat diterima mayoritas umat manusia dimanapun. Dan kedua, ideal Al-Quran tentang perkawinan adalah monogami. Alasan yang dikemukakan Tunisia melarang poligami adalah pertama bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam, tetapi dilarang dalam masa perkembangan atau masyarakat berbudaya. Dan kedua, bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri. Sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Yang selanjutnya yaitu mengenai perkawinan yang tidak sah. Perkawinan atau pernikahan yang dipandang tidak sah menurut Undang-Undang Hukum Keluarga di Tunisia adalah 1. Perkawinan yang bertentangan dengan dasar-dasar perkawinan. 2. Perkawinan tanpa persetujuan dari salah satu pihak, suami atau istri. 3. Perkawinan yang dilakukan sebelum usia pubertas atau terdapat halangan yang lain. 4. Perkawinan yang di dalamnya terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan. 5. Menikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah. Pernikahan yang tidak sah seperti di atas dapat segera dianulir akibat hukum yang lahir. Jika perkawinan memang berlangsung sempurna atau ba'da ad-dukhul, istri berhak atas mahar dan kewajiban menjalani masa iddah. Sedangkan apabila perceraian terjadi sebelum dukhul istri berhak terhadap mahar musamma. Status anak yang lahir dapat disandarkan nasabnya pada suami, tetapi tidak ada hak untuk saling mewarisi. Yang selanjutnya yaitu mengenai masalah perceraian. Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia, perceraian yang diucapkan atau dilakukan secara sepihak tidak mengakibatkan jatuhnya talak. Perceraian yang sah dan berkekuatan hukum apabila dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan cerai jika diminta oleh istri dengan alasan suami telah gagal dalam memenuhi nafkahnya. Karena kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perceraian. Pengadilan juga dapat memutuskan perkawinan yang diajukan sepihak dengan ketentuan pihak tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Putusan perceraian hanya akan diberikan dalam segala kondisi apabila upaya damai yang telah diusahakan oleh para pihak gagal dicapai. Regulasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah Tunisia dalam
mengakomodir dalam dan melindungi hak-hak perempuan, terlihat juga betapa pentingnya untuk mencatatkan perkawinan yang bukan hanya sekedar formalitas belaka. Lanjut langsung ke talak 3. Dalam masalah mencerainya itu adalah ada talak 3. Pasal 19 menegaskan bahwa seorang laki-laki dilarang merujuk mantan istrinya yang telah dijatuhkan talak 3 atau talak bain kubro. Sebelumnya pasal 14 menyebutkan bahwa talak 3 menjadi halangan untuk menikah yang bersifat permanen. Ketentuan dalam pasal ini sesuai dengan pendapat-pendapat yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua yaitu mengenai nafkah bagi istri. Nanti bisa dibaca ya. Terus selanjutnya itu kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang berlaku dalam fikih didasarkan dengan adanya pemisahan harta antara suami dan istri. Fikih mazhab Maliki yang banyak dijadikan rujukan dalam regulasi ini menyatakan bahwa nafkah wajib dibayar suami jika telah terjadi dukhul dan suami telah balik. Pandangan ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Syafi'i yang tidak mensyaratkan agar suami harus balik. Yang selanjutnya dari masalah perceraian yaitu pemeliharaan anak atau hadonah. Undang-Undang Keluarga Tunisia mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban orang tua dan para wali terhadap pemeliharaan anak. Ketentuan yang berkaitan dengan hadonah secara umum bersumber dari prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, apabila seorang laki-laki mentalak istrinya, maka pemeliharaan anak adalah hak ibunya. Dengan alasan seorang ibu lebih besar kasih sayangnya dan memahami kemaslahatan serta kebutuhan anak dibanding seorang ayah atau keluarga lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai masalah hukum perdata Islam yaitu kewarisan. Hukum waris di Tunisia secara umum hanya melakukan kodifikasi dari ketentuan-ketentuan hukum yang dimuat dalam kitab fikih Imam Maliki. Akan tetapi dalam beberapa hal juga diadopsi dari pendapat mazhab lain di luar mazhab Maliki. Antara lain dalam pasal 88 yang menyatakan bahwa seorang ahli waris yang dengan sengaja menyebabkan kematian pewaris baik sebagai pelaku utama atau hanya sebagai pelaku pendukung atau mengungkapkan kesaksian palsu terhadap kematian pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang meninggal. Lainnya dalam pasal 143 yang A menyatakan bahwa anak perempuan dan anaknya dapat menerima asobah dalam warisan walaupun ada ahli waris dari pihak laki-laki seperti saudara laki-laki dan paman. Selanjutnya yaitu mengenai wasiat. Wasiat terbagi menjadi dua permasalahan, yaitu yang pertama perbedaan agama dan kewarganegaraan. Regulasi yang berkaitan dengan wasiat yang paling menonjol adanya legitimasi wasiat yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama. Demikian pula halnya dengan kewarisan wasiat yang terjadi antara dua orang yang berbeda warga negara. Sedangkan dalam fikih klasik menyebutkan bahwa tidak ada kemungkinan untuk saling mewarisi di antara muslim dan non-muslim. Yang kedua yaitu wasiat wajibah. Ketentuan mengenai wasiat wajibah telah diperkenalkan dalam Undang-Undang Mesir tahun 1946 yang kemudian diikuti oleh Syria dan Tunisia. Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia menyatakan bahwa ketentuan mengenai wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi susu yatim dari generasi pertama baik laki-laki maupun perempuan dengan perbandingan 2:1, yaitu menurut pasal 192. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.